Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Ridwa'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli ma nawu bihi salafun as-salihun ajarana wa ajarahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para shaimin, para shaimat dimanapun berada, khususnya para pemirsa NU TV dan dakwah Nusantara dimanapun berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah masuk pada hari yang ke-11 dan alhamdulillah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalani ibadah puasa ini sampai hari yang ke-11, dan mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan kekuatan oleh Allah dan istiqomah menjalankan ibadah puasa sampai akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini saya mendapat tugas untuk ngaji bersama para shaimin, para shaimat dimanapun berada, ngaji kitab Nasaihul Ibad, yaitu yang artinya nasihat-nasihat buat para hamba. Nah, kenapa penting? Seorang hamba itu perlu nasihat-nasihat. Nah, karena umumnya ya manusia itu memang khususnya keturunan Bani Adam, memang ini tercipta dengan ya banyak kelalaian di dalamnya. Gitu. Itu karena sesuai dengan karakter sebagai manusia. Manusia itu adalah al-insan mahalul khata' wan nisyan. Ya, manusia itu tempat ya lupa, tempat lalai. Dan juga sesuai namanya, manusia itu al-insan itu dari kata nasiyah. Artinya kalau di otak-atik matuk dari kata man. Manusia itu manusia, dari manusia artinya manusia yang sering lupa atau sering dilalaikan. Nah, karena sering lalainya ini maka perlu nasihat ya, sebagaimana firman Allah, fadzakir, maka berilah nasihat. Fa inna dzikra, karena sungguhnya nasihat-nasihat itu tanfa'u lil mu'minin, itu sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Nah itu, dan masih banyak ya ayat-ayat atau hadis yang mendukung, menunjukkan dan menganjurkan supaya kita itu
memang saling menasihati. Sebagaimana dalam surat Wal Asri misalnya wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Artinya proses saling menasihati itu dibutuhkan terus-menerus selama sepanjang manusia itu hidup, sepanjang manusia itu ada. Makanya penting orang yang memberikan nasihat ini. Baik. Nah, kitab Nashwaihul Ibad ini mengandung konten atau tema-tema yang memberikan nasihat-nasihat kepada para hamba-hamba, khususnya ingin menjadi hamba-hamba Allah dan hamba-hamba yang soleh. Nah, saya akan mulai kajian kita ini dari bab berapa ini ya? Jadi ambil di bab tengah lah, di bab 4 ya, di makalah yang ke berapa ini? Ya, makalah yang ke-24. Wal maqalah ar-rabi'ah wal 'ishrun. Maqalah yang ke-24 an Muhammad bin Ahmad rahimahullahu fi qaulillahi azza wa jalla. Ini diriwayatkan dari Syekh Muhammad bin Ahmad rahimahullahu taala di dalam menafsirkan firman-Nya Allah taala wa sayyidaw wa hasura. Jadi ini terkait dengan siapa? Dengan Nabi ya, dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya ini di dalam Al-Quran disebut sayyidan, seorang sayyid, seorang pemimpin. Ini makanya nanti perkembangan makna sayyid ini sangat panjang ya. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebut Nabi siapa? Nabi Yahya ya, itu sebagai sayyidaw wa hasura ya, seorang sayyid, seorang ya pemimpin, wa hasura. Dan ini hasura ini ada yang mengartikan nih orang yang memilih jomblo seumur hidup. Itu hasur. Tapi ini ditafsirkan isim hasura ini la yarwabu fin nisa. Jadi Nabi Yahya ini termasuk orang yang tidak suka sama perempuan. Lali ajzin, bukan karena faktor dia tua renta, bukan karena faktor tuanya dia nggak suka perempuan. Jadi dia memilih menjauh dari perempuan. Beda dengan ya, umumnya kebalikan orang-orang mukmin. Sangat senang, bahkan at-takasur, memperbanyak perempuan. Wat-takasur, dan memperbanyak kasur-kasur. Makanya disebut dalam Al-Quran alhaakumut takasur. Artinya apa? Ya celaka orang yang memperbanyak kasur. Bukan begitu maksudnya, menumpuk-numpuk harta. Ya termasuk kalau sudah banyak hartanya kan pasti banyak kasurnya. Kalau sudah banyak kasurnya banyak yang nidurinnya. Aduh ini. Nah ini Nabi Nabi Isa itu begitu. Dia disebut sayyid ya, disebut hasura karena tidak suka wanita. Ya karena apa? Baliman isyahwat. Tujuannya hanya apa? Untuk mencegah syahwat supaya tidak terjebak pada tarikan-tarikan syahwat. Nah ini pilihan ya, bahwa salah satu kalau ingin terlepas dari jeratan syahwat itu salah satu kuncinya adalah menjauhi perempuan. Dan ini sudah memang disepakati oleh semua orang bahwa perempuan itu menjadi salah satu faktor utama yang bisa menjerat manusia ke dalam dosa ya, termasuk karena faktor syahwatnya tadi, termasuk Nabi Adam tidak kuat karena apa? Karena bujuk rayu daripada istrinya Siti Hawa tadi. Nah itu wa nabiyan minas sholihin, dan juga ya Nabi Yahya ini juga apa? Disebut sebagai apa? Sebagai nabiyan, seorang nabi minas sholihin, dari karangan orang-orang yang saleh. Nah itu. Jadi seorang nabi juga disebut nabi
Dan juga ya bukan hanya nabi tapi juga nabi dan termasuk bagian dari orang soleh. Itu sebutan julukan daripada Nabi Yahya alaihissalam. Nah, apa yang menjadikan Nabi Yahya ini sampai disebut ya sebagai nabiyan atau sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas shalihin? Nah, ini salah satunya. Ya. Salah satunya ini penyebabnya adalah karena Nabi Yahya ini mampu mengendalikan 4 hal. Apa yang 4 hal tadi? Yang pertama adalah alal hawa. Dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya, termasuk tidak suka kepada Siti Hawa atau kaum Hawa. Gitu ya? Itu yang membuat Nabi Yahya sampai mendapatkan gelar sayyidan wa hasura, bahkan nabiyan minas shalihin. Kenapa? Dia mampu berbuat 4 hal. Pertama, alal hawa, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ya, mampu mengendalikan hawa. Artinya apa? Khususnya nafsu yang ammarah wal lawwamah. Karena tidak semua nafsu buruk tentunya. Tidak semua nafsu buruk. Ada tingkatannya. Jadi nanti itu tingkatan yang paling rendah itu nafsul ammarah. Yang kedua nafsul lawwamah. Nanti yang ketiga itu ada namanya nafsul mulhimah. Nah, ini kalau nafsul ammarah itu banyakan buruknya, banyakan jeleknya, banyakan jahatnya. Tapi kalau nafsul lawwamah ini 50-50. Nah, kadang jahat, kadang baik, kadang taat, kadang maksiat. Gitu. Jadi taat jalan, maksiat jalan. Itu nafsul lawwamah. Dan nafsul lawwamah ini mulai menyesali apa yang dilakukannya. Ya, perbuatan buruknya itu segera disesali. Makanya disebut lawwamah, yang suka menyesali. Lawwamah juga dikatakan yang suka mencaci, mencela. Nah, ini walaupun dia setelah habis mencela, dia mudah menyesali. Kenapa saya mencela? Kenapa saya mencaci? Mudah menyesali. Itu nama nafsul lawwamah. Nah, kemudian dia terus melakukan perubahan menjadi nafsul mulhimah, nafsu yang diilhami. Kadang ilham baik, kadang ilham buruk. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terkadang Allah itu memberikan ilham jahat kepada nafsu itu, terkadang ada ilham takwa. Nah, begitu. Nah, baru di atasnya nih, tujuan yang paling itu nafsul mutmainnah, nafsu yang paling al-mainnah, yang tenang. Nah, kalau sudah tenang mutmainnah sampai pada makom nafsu mutmainnah ini nanti baru dipanggil siap-siap mati. Itu yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah fadkhuli jannati wa fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, itu kan kembalilah kamu ke Tuhanku. Ke sisi Tuhan. Artinya apa? Dipanggil untuk mati, siap meninggalkan dunia. Kan udah tenang, mutmainnah. Ya, dan masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, itu. Jadi itu ya sebutan julukan buat Siti Nabi Yahya. Sedangkan yang kedua alal iblis, mampu menolak godaan-godaan iblis. Artinya tidak mengikuti godaan, rayuan, bujuk rayu iblis. Dia mampu, Nabi Yahya ini. Terus wa'alal lisan. Ya, kalau kita kan kadang jadi iblis, kadang jadi malaikat. Ganti-gantian gitu. Kalau Nabi Yahya tidak sama sekali. Iblis tidak punya akses untuk masuk dan mempengaruhi Nabi Yahya. Gitu. Wa'alal lisan, dan juga mampu mengendalikan lisannya. Nah, ini
Ini penting. Ini bukan hanya penting bagi seorang nabi, tapi penting bagi seorang mukmin, seorang hamba Allah. Kenapa? Dikatakan bahwa salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya. Nah, betapa banyak manusia yang tergelincir gara-gara apa? Tidak mampu mengendalikan lisannya. Makanya apa? Lisan ini penting untuk dijaga, khususnya di bulan Ramadan ini, ya. Jangan sampai terjebak pada apa? Al-istighol bi'uyubil khalqi. Terjebak pada urusan-urusan dalam pembicaraan aib-aib atau cacat-cacat makhluk. Seperti ghibah, ngerasanin, ya, dan lain semacamnya. Itu bisa menjadi apa? Perusak amal ibadah kita. Termasuk amal ibadah puasa bisa rusak, bisa batal gara-gara apa? Gara-gara sibuk ngomongin atau membicarakan keburukan orang lain. Ini bila mana lisan itu tidak terjaga. Terus yang ketiga apa? Wa'alal ghadab, dan mampu mengendalikan ghadab. Ghadab atau amarah. Nah, ini penting juga. Salah satu tujuan puasa itu selain mengendalikan nafsu, ya, mengendalikan lisan, juga mengendalikan apa? Ghadab. Ghadab itu amarah. Kenapa perlu dikendalikan? Ya, karena ghadab itu apa? Min sifatil bahimah wa min sifatis sabu'iyah. Ghadab itu bagian dari sifat kebinatangan dan bagian dari sifat kebuasan. Nah, maka harus dikendalikan karena manusia bukan binatang. Jadi kalau manusia itu memperturutkan ghadab, ya tidak ada ubahnya seperti apa? Binatang. Ya, nggak ada ubahnya. Kalau manusia itu ngamuan, ngamuan itu ya persis lah sama binatang, suka nyeruduk sana sini. Nah, nggak terkendali, itu namanya ini. Nah, seorang ciri-ciri ya orang-orang yang soleh itu harus ini, mampu ini mengendalikan hawa nafsunya, ya, mampu menolak, ya, bujuk rayu iblis, mampu mengendalikan lisannya dan ghadabnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pada kaidah berikutnya dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Thalib ini karramallahu wajhah. La yazalu ad-din wad dunya qa'imain aw ay dhahirain ma damat arba'atu asya. Jadi dunia ini terkait dengan masalah tegaknya apa? Tegaknya agama dan dunia. Ini penting. Jadi antara agama dan dunia itu harus seimbang, harus tegak. Maka bagaimana supaya dunia dan agama ini tetap tegak? Nah, ini qaulnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. La yazalud din wad dunya qa'imaini. Dunia agama dan dunia ini akan selalu tegak jika memenuhi 4 syarat. 4 hal. Jadi ada 4 hal yang bisa membuat dunia ini tegak, ya, atau tetap eksis, tetap berjalan seimbang sesuai koridornya. Apa ini? Yang 4 hal itu, madamal awniya'u la yabkhuluna bima khuwilu. Pertama adalah selama orang-orang kaya itu tidak bakhil dengan apa yang telah didapat atau dianugerahkan Allah kepadanya. Ya, selama orang kaya itu murah hati, tidak bakhil, ya, dan tidak mencegah kewajibannya dari harta yang wajib dikeluarkan, gitu, maka apa? Insya Allah agama dan dunia akan tegak. Itu pertama faktornya dari orang kaya. Jadi kalau orang kaya bakhil, medit, ya, tidak mau membagikan harta yang dipunyainya kepada orang yang membutuhkannya, maka tunggulah kehancuran daripada agama dan dunia. Nah, yang kedua yang bisa membuat agama dan dunia ini tegak, wa madamal ulama ya'maluna bima
alimu. Yang kedua adalah perannya terletak pada ulama. Selama ulama itu mengamalkan terhadap ilmu yang diketahuinya, yang dipelajarinya, maka apa? Insya Allah agama dan dunia akan tegak. Karena ini banyak juga fenomena akhir zaman ini. Orang kaya sudah mulai pelit. Para ulama, para alim ulama yang ahli agama juga tidak mengamalkan agamanya. Jadi agama itu hanya sebatas di bibir saja dan tenggorokan saja, tidak sampai kepada hati dan amaliyah. Maka itu akan menjadi faktor perusak dan runtuhnya agama. Nah, sedangkan yang ketiga yang bisa menjadi perusak agama itu apa? Itu apa? Madamal juhala la yastakbiruna amma lam ya'lamu. Ya. Perannya yang ketiga, perannya terletak pada orang bodoh. Selama orang bodoh itu tidak sombong, ya, terhadap apa yang tidak diketahuinya. Apa artinya? Artinya orang bodoh itu tidak berpaling dari ilmu. Artinya tidak malu menuntut ilmu, mengakui kebodohannya, wala yamtani'un min ta'allumi ma lam ya'lamu. Dan dia selalu berusaha untuk mempelajari apa yang tidak diketahuinya. Artinya apa? Orang bodoh masih punya semangat belajar, nggak cuek, ya, nggak cuek dengan kebodohannya. Maka insya Allah agama dan dunia akan tetap tegak. Itu. Ya. Terus jadi yang apa? Yang ketiga letaknya pada orang bodoh. Orang bodoh yang mau belajar, yang mau cerdas, yang mau pintar. Maka insya Allah agama dan dunia akan tegak. Nah, yang keempat apa? Kan tadi ada 4 hal yang bisa membuat agama dan dunia tetap tegak. Yang keempat apa? Wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Itu selama orang-orang fakir dan miskin itu tidak menjual akhiratnya untuk kepentingan dunianya. Tuh, ini banyak nih kejadian orang miskin nih menjual akhiratnya demi kepentingan dunianya. Misalnya apa, ada kasus-kasus menjual keimanannya. Dia hijrah pindah agama dari Islam menuju agama yang lain. Karena hanya apa? Sekardus Indomie misalnya. Ini banyak orang yang hijrah pindah agama. Ya. Pindah agama, tadinya muslimah pindah kepada agama lain. Karena apa? Faktor ingin mendapatkan suami. Diajak oleh suaminya karena suaminya kebetulan ganteng dan tajir. Punya jabatan. Itu sama, menukar akidah, akhirat, agama demi kepentingan dunia. Nah, itu semua kalau dibiarkan terus menerus akan merusak agama dan dunia. Baik, itu ya 4 hal yang bisa merusak dunia. Selanjutnya hadirin hadirat para shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada maqalah yang ke-26, maqalah as-sadisa wal 20 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah riwayat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis maqalah yang ke-26 ini ya mengisahkan ya tentang apa? Ya, Allah menjelaskan bahwa tidak ada alibi, tidak ada alasan bagi hamba-hamba Allah untuk meninggalkan ibadah, untuk meninggalkan perintah Allah. Apakah itu karena miskin, apakah karena dia kaya, atau karena apapun. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan perintah Allah. Nanti Allah akan apa? Menjawabnya bagi orang yang beralibi, beralasan, berhujjah atas nama sesuatu di akhirat. Mari kita lihat hadisnya. Annahu qala, sungguhnya
Ya. Apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ay ashrasin." Sungguhnya Allah nanti akan berhujjah, ya, akan berdalil, akan mematahkan hujahnya orang-orang yang meninggalkan perintah Allah itu pada hari kiamat bi arba'ati anfusin, yaitu dengan 4 orang yang akan dijadikan hujah contoh, ya, dari 4 orang, arba'ati ajnas minan nas, dari 4 jenis manusia. Misalnya nanti fayahtajjullahul azim, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berhujjah terhadap orang-orang kaya, di mana orang kaya itu meninggalkan ibadah, tidak sempat melakukan perintah Allah. Nanti dikasih hujahnya Nabi Sulaiman ibni Daud dengan Nabi Sulaiman bin Daud. Kenapa Nabi Sulaiman? Karena Nabi Sulaiman adalah orang yang apa? Paling kayanya manusia makhluk di muka bumi. Cuman apa? Lam taraku, tidak pernah meninggalkan al ibadah kepada ibadah. Itu. Jadi kalau ada orang kaya nanti, aduh wahai Allah, dulu saya nggak sempat ibadah karena saya sibuk ngurusin kekayaan. Maka Allah akan menjawab, kamu kenal dengan hambaku yang bernama Sulaiman? Dia orang yang paling kaya. Dia punya kerajaan besar. Namun dia nggak pernah meninggalkan perintah Allah. Gitu. Kamu nggak seberapa kekayaannya. Baru cuman menguasai 10% kekayaan Indonesia udah sombong. Nah, gitu. Nanti akan dibalik oleh Allah Subhanahu. Kalau belum apa-apa dibanding Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, terus yang kedua, nanti Allah berhujjah dengan apa? Seorang hamba, budak. Jadi nanti kalau ada seorang budak beralibi, ya Allah, kenapa engkau meninggalkan ibadah? Misalnya nanti ditanya oleh Allah, wahai para budak, wahai para pembantu, wahai orang-orang susah, mengapa engkau ini meninggalkan ibadah, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sholat, puasa? Akhirnya apa? Dijawab. Mereka menjawab, nahnu masghulun bi khidmati sadatina. Oh, kami dulu di dunia sibuk melayani tuan kami, majikan kami. Lalu Allah akan jawab nanti kepada mereka, Abdi Yusuf, kamu tahu hambaku bernama Yusuf alaihissalam? Dia berada dalam kekuasaan Aziz Misrah, Raja Mesir, Perdana Menteri Mesir, dan istrinya Siti Zulaiha. Namun dia, Nabi Yusuf, lam yatrukil ibadah, tidak pernah ninggalin ibadah. Terus kemudian yang ketiga, nanti Allah berhujjah terhadap orang yang sakit. Karena nanti banyak orang yang sakit ini, ya, kemudian dia beralibi juga, aduh dulu saya sakit-sakitan di dunia sehingga malas ibadah, nggak sempat ibadah karena sakit. Akhirnya apa? Dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa engkau meninggalkan ibadah? Kayak kami sakit ya Allah. Kamu tahu, hambaku Ayub, dia mengalami sakit yang luar biasa, yang tidak pernah dirasakan penyakitnya oleh seluruh makhluk di muka bumi ini kecuali oleh Nabi Ayub alaihissalam. Namun siapa? Nabi Ayub walaupun sakit begitu, lam yatrukil ibadah. Dia juga tidak pernah ninggalin ibadah. Kemudian yang terakhir, kemudian Allah ini berhujjah terhadap orang yang miskin, fakir dengan Sayyidina Isa alaihissalam. Mungkin nih banyak alasan orang yang miskin, fakir, kuli bangunan, tidak sempat ibadah karena sibuk nyari nafkah. Ya, karena miskinnya. Maka apa? Allah juga akan pertanyakan mereka, lima taraktumul ibadah, mengapa engkau meninggalkan ibadah? Maka kemudian apa? Mereka menjawab, ya Allah, kami sibuk, nahnu masghulun bi masyaqqatil faqr. Kami dulu sibuk ya Allah karena ngurusin perut, ngurusin
kefakiran. Akhirnya dijawab, qala Allahu lahum abdi Isa. Kamu tahu hambaku Isa, dia adalah paling miskinnya manusia, afqaru man fil ardi, paling miskinnya manusia di muka bumi. Itu Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada makhluk yang paling miskin dibanding Nabi Isa alaihissalam. Terus apa? Wa walam yamliku syai'an minad dunya, dia enggak punya sedikit pun dari dunia ini. Ya, bahkan mungkin rumah juga enggak punya. Hah? Istri enggak punya. Dikatakan di sini istri enggak punya. Nah, benar, enggak punya rumah, enggak punya harta, enggak punya istri. Oke, Nabi Isa ini jomblo. Jadi ya bersenang-senangnya para jomblo. Ada temannya nanti, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ya, jomblo. Tapi dia walaupun jomblo, dia nggak punya istri, nggak punya apa-apa, tetap apa? Lam yatrukil ibadah. Nabi Isa nggak pernah ninggalin ibadah, bahkan saking hebatnya ibadahnya ini oleh Allah dikasih mukjizat yang luar biasa. Saking luar biasanya mukjizatnya sampai hampir, bahkan bukan hampir, oleh sebagian makhluk dianggap sebagai Tuhan, ya, dianggap sebagai sesembahan. Itu kenapa? Karena saking tingginya luar biasanya mukjizatnya. Baik, kita lanjutkan ya sedikit lagi, sampai ya kurang lebih nanti ya 5 menit kurang ya, satu hadis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-27 an Sa'ad bin Hilal rahimahullahu ta'ala. Ini makalah yang ke-27 ini ya berbicara tentang apa? Keagungan, kemuliaan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbeda dari umat-umat sebelumnya. Apa saja itu keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad SAW ini? Ini diceritakan dalam hadis ini. Innal 'abda idza adnaba ay sarada dzambin minallahi ta'ala an'ama alaihi bi arba'i khisal. Ya. Jadi umat Nabi Muhammad ini kalau mengalami dosa atau ditimpa suatu dosa, ya, maka dia tetap diberikan nikmat 4 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih. Jadi seorang pendosa dari umat Nabi Muhammad tetap dia mendapatkan apa? 4 nikmat. Ya. Tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala 4 nikmat ini. Apa itu? Yang pertama, la yuhjabu anhu rizquh. Yang pertama, tidak dihalangi rizkinya. Tuh umat Nabi Muhammad, ya, walaupun dia berbuat dosa tetap dapat rizki, dikasih makan, dikasih minum. Itu apa nggak enak itu umat Nabi Muhammad, ya. Bahkan ada yang kaya walaupun apa, dia berbuat dosa malah tambah kaya. Malah yang sholat malah tambah miskin. Ini kenapa? Karena kemuliaan dari umat Nabi Muhammad ini. Yang kedua, wala yujibu anhu shihah, ay la yamnahu min sihatil badan. Artinya orang yang berbuat dosa dari umat Nabi Muhammad tetap dia diberikan nikmat sehat oleh Allah. Tetap sehat, enggak sakit. Enggak langsung dihukum sakit misal. Coba kalau setiap habis berbuat dosa dikasih sakit, waduh remuk. Mungkin enggak ada yang sehat ini dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yudharu alaihi dzambu. Yang ketiga, ini nih nikmatnya lagi nih dari umat Nabi Muhammad, wala yudharu anhu dzambu. Kalau dia berbuat dosa enggak ditampakkan dosanya. Bal yasturuhu, bahkan Allah itu menutupinya. Coba itu. Kalau dosa setiap habis berbuat dosa ditandai, ada jendolnya misalnya. Habis berbuat dosa jendol 1, habis berbuat 1 jendol 2, terus begitu. Mungkin udah berjendol-jendol manusia ini. Nah, ini kemuliaan dari umat Nabi Muhammad SAW, ditutupi dosa.